sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo guys, selamat tengah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, saya kemut. Gimana Bapak-bapak sehatnya? Coba suara di Sumatera Utara gimana? Suaranya ada mana? Mantap, Budi. Bagus. Oke. Sumatera Barat hadir? Ya. Rame ini ya. Oke. Ya, ya terima kasih. Salam sejahtera. Ya, jadi di sini gimana? Sudah nonton semuanya? Ya. Sudah ya. Oke. Ya, jadi terima kasih pertama-tama kehadirannya. Oke, ya terima kasih banyak atas kehadirannya dan kami mengucapkan sangat-sangat apresiasi. Ini sepertinya sangat-sangat antusias ya, semuanya hadir walaupun dalam kondisi puasa ya. Tapi saya yakin di acara nonton bareng ini nanti juga diikuti dengan buka puasa bersama, betul? Nah, jadi dalam kesempatan ini kami ingin mungkin sedikit merekap. Ya, tapi sebelumnya kami memperkenalkan dulu. Ya, nama saya Dudi Kristianto, saya di bagian Market Development FMC, saya di Jakarta, dan dalam kesempatan ini juga ingin bincang-bincang dengan bapak-bapak petani yang hebat di sini, petani jempolan semua, bapak dan ibu ya. Dan dalam kesempatan ini kami juga mengundang tentu saja bintang tamu kami, yaitu Profesor Dr. Tualar. Pak Prof, kok nggak kelihatan? Nah. Ya, selamat sore, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Salam sehat Pak Prof. Ya, jadi ini Pak Prof Tualar ini menyempatkan waktunya yang sangat sibuk beliau ya. Jadi untuk bisa berjumpa dengan petani Pak Prof, ini petani dari seluruh Indonesia loh Pak Prof. Dari ya, betul, Pak. Sumatera Utara, terus Barat, Selatan, Lampung, Jawa Barat, Tengah, Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Utara, mungkin Kalimantan juga Pak. Jadi hampir seluruh Indonesia lah Pak. Kendari Pak. Ya. Kendari Pak. Oke. Salam sehat. Oh, Kendari ya. Oh, Kendari juga. Kendari. Terima kasih Kendari, mantap. Ya. Hampir dilupakan Pak. Oke. Selatan juga ada. Ya, oke, mantap. Jadi ini mungkin yang ingin tahu Profesor Tualar itu siapa sih? Ya, jadi ini santai aja Pak. Pak Prof, biar saya perkenalkan Pak ya. Jadi beliau itu adalah guru besar Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran ya, dan beliau salah satu dari 10 top innovator ya. Jadi inovator terbaik Indonesia dalam suatu kompetisi nasional yang namanya Global Innovation Forum ya. Jadi terkait dengan namanya apa Pak Prof? IPADBO ya. Jadi inovasi tentang intensifikasi padi aerob yang terkendali dengan berbasis organik. Jadi sepertinya kalau urusan organik ini sepertinya Pak Prof ini bisa dia jadikan sumber yang tepat lah untuk kita berdiskusi. Ya, setuju ya Bapak? Ya, jadi sebelum kita akan mengadakan sesi tanya jawab ya, cuman waktunya ini saya dibatasi kurang lebih setengah jam. Jadi saya akan sebelum tanya jawab saya akan coba rekap dulu apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menonton ya di episode yang terkait di Saung TKP itu. Jadi pada intinya yang saya highlight adalah pertama terkait dengan permasalahan di tanah ya. Jadi tanah ini kalau menurut Pak Prof sudah dalam kondisi yang sakit ya Pak Prof ya, benar ya. Ini nggak apa-apa, kita tektokan aja Pak Prof ya.
Jadi artinya ada di film itu ada 4L ya, udah letih, udah lemah, loyo, dan lemas pula ya, gitulah seperti itu. Ya, jadi itu penanda bahwa dengan kondisi yang produktivitasnya turun, ya, terus kemudian mungkin juga dari sisi kondisi struktur dan fisik tanahnya juga berubah ya, menjadi lebih keras, warnanya juga menjadi lebih terang. Nah, jadi itulah yang dibilang kondisi tanah yang dalam kondisi yang sakit lahir dan batin, ya. Dan lahir itu istilahnya kalau misalnya kita melihat secara visual, kelihatan tanahnya itu kalau seandainya bagus berarti dia warnanya gelap. Ya, ini saya coba mengopi apa yang kata Pak Prof ini. Jadi artinya warna gelap, makin gelap itu makin subur sebenarnya. Kalau misalnya dari itu Pak Prof ya. Tapi kalau misalnya kondisi yang sakit atau apa tuh biasanya makin terang ya warnanya. Jadi bisa kuning-kuningan atau bahkan menuju ke putih-putihan. Nah, itu biasanya tidak subur gitu, seperti itu. Nah, itu yang kondisi tanah lahir. Dan kondisi batin seperti apa? Kalau batin itu berarti yang di dalamnya, artinya yang terkait dengan dinamika interaksi, misalnya kondisi sifat fisik, struktur, dan ya, seperti itu. Nah, contohnya yang tadi adalah kesalahan aseman, ya. Jadi asam-aseman itu sebagai contoh bahwa tanah itu dalam kondisi sakit, ya, di mana bahan organik itu sangat-sangat sedikit, ya, terutama C organik atau yang kita bilang karbon itu. Sehingga pada saat dia kondisi yang pada saat ditanam, ya, mungkin tidak sampai 3-4 hari langsung padinya menguning dan berkarat, ya, berkarat, kemerahan seperti itu. Nah, itu terjadi keracunan zat besi karena memang pH-nya dalam kondisi masam dan kondisi bahan organiknya sangat-sangat sedikit. Ya, jadi di situ mengakibatkan padinya menjadi layu dalam sekejap. Ya, layu dalam sekejap artinya ya mungkin dalam hitungan hari tiba-tiba kok jadi kuning dan berkarat semua. Dan biasanya kalau Bapak-bapak petani melihat tanaman padi yang kuning atau yang mungkin kemerah-merahan, mungkin langsung berpikir, wah ini perlu di urea, ditambahkan pupuk karena untuk hijau lagi. Ternyata bukan itu, ya. Jadi kuning atau merah itu karena kondisi stres. Kemudian ditambahkan pupuk urea malah makin layu, malah makin stres. Nah, itu ya. Jadi kuncinya adalah di organik, ya, seperti itu. Nah, jadi sama juga di tanaman sayuran, ya. Ini contoh kalau di sayuran itu kan kita juga petani sayuran itu sangat memerlukan organik, ya, karena untuk perbaikan kesuburan tanah juga untuk penguatan tanamannya dari kondisi yang terhadap hama penyakit, terhadap stres, kekeringan dan lain-lain, ya. Jadi ini untuk mendukung produktivitas sehingga diperlukan juga bahan-bahan organik, ya. Kita tahu kalau di sayuran itu kan banyak menggunakan pupuk kandang, ya, gitu, yang dengan mungkin dosisnya juga banyak, ya, mungkin berkarung-karung, ratusan karung, ya, seperti itu. Nah, itulah yang kita masukkan dalam kondisi namanya masalah di pertanahan itu, ya. Jadi pertama karena salinitas tinggi, artinya di situ yang terlalu banyak memupuk, ya, artinya mungkin tidak imbang sehingga tanaman menjadi stres. Dan kedua, memicu terjadinya pH yang turun, ya. Jadi pH-nya itu rendah sehingga bisa mengikat bahan-bahan atau unsur-unsur hara yang diperlukan untuk tanaman, terutama fosfat, ya, itu sangat mudah terikat dengan kondisi pH yang sangat dengan pH rendah, ya. Terus kemudian tentu saja di situ ada organik yang sangat sedikit, ya. Kalau Pak Prof bilang idealnya bahan organik di tanah itu ada 5%. Tapi kenyataan di kondisi pertanahan di Indonesia itu hanya 1,5% atau bahkan di bawahnya. Jadi itu tidak ideal, ya. Jadi untuk itu di episode kedua itu ada namanya teknologi dari FMC, namanya teknologi O4, ya. Mungkin masih ingat bapak-bapak O4 itu, ya. Jadi inilah teknologi yang berbasis karbon, ya. Jadi karbon itu kita analogikan, kita samakan dengan gula. Jadi kita sebagai manusia, ya, ini juga pasti lebih suka dengan gula daripada garam, ya. Artinya kalau seandainya tanaman diberikan gula itu sama juga dengan kita, artinya lebih bisa menerima
ya. Jadi tidak perlu proses panjang, langsung bisa diterima teknologi yang berbasis karbon atau gula itu. Nah, itulah yang namanya organik. Nah, pembedanya dengan teknologi O4 ini itu dari sisi aplikasi, dari sisi penerapannya itu sangat-sangat efisien, ya. Jadi di mana dosisnya itu jauh lebih rendah daripada pupuk organik yang biasanya, contohnya kayak kompos, jerami atau pupuk kandang, ya. Jadi kita tahu itu dosisnya cukup di 10 liter sampai 20 liter, ya. Kalau di padi dan jagung 10 liter, sedangkan di sayuran itu 20 liter per hektar, ya. Terus kemudian yang kedua, ya, ini adalah yang cepat tersedia, ya. Jadi dengan teknologi O4 ini begitu diaplikasikan di tanah langsung cepat tersedia untuk perakaran, ya. Artinya di situ cepat nanti menjamin untuk pertukaran atau penyerapan unsur hara. Seperti layaknya inilah mungkin makanan cepat saji lah. Nah, itu seperti itu, ya. Ini pembedanya. Terus efeknya juga cepat terlihat dalam satu musim udah kelihatan gitu, ya. Dan yang menariknya lagi ini adalah stabil, tahan lama. Artinya kesuburan itu terjaga dengan lebih baik dan juga kelembaban pada tanah, ya. Jadi kondisinya itu dengan adanya teknologi O4 ini, ya, jadi semua itu bisa dijaga terkait dengan penyediaan unsur hara dan juga menjaga daripada supaya tidak stres tanamannya dan tanahnya juga supaya lebih lembab. Jadi tadi ada contohnya kan, ya, ada yang tanah berpasir dikasih air terus kemudian merembes dengan cepat. Nah, dengan teknologi O4 itu bisa dijaga, ya. Oke, ya, saya udah dikasih tahu sama ini, ya. Jadi tadi O4 saya percepat aja, itu apa saja saya ulangi. Ada humat, yaitu yang fungsinya membongkar, ya, membongkar unsur hara yang terikat di tanah. Terus kemudian ada fulvat yang memastikan itu bisa diserap di perakaran dengan baik, ya. Terus kemudian ada humin. Humin inilah yang menjaga, yang membuat stabil di tanah, ya. Jadi dia lebih lembabnya lebih lama, kadar airnya juga lebih terjaga, tidak mudah kering, ya. Humin. Dan karbohidrat. Karbohidrat ini adalah yang memberi makan. Kita tahu salah satu penyebab suburnya tanah itu adalah dengan adanya mikroba tanah atau aktivitas mikrobiologi tanah, ya. Itu diberi makan oleh karbohidrat sehingga nanti penyerapannya juga lebih baik. Jadi produknya adalah mikrofatty magnet. Monggo silakan Bapak-bapak nanti bisa melihat atau bahkan sudah banyak pengalaman dengan magnet dengan dosis 10 liter per hektar untuk padi, ya, diaplikasi pada saat awal tanam, dan di sayuran 20 liter per hektar diaplikasi pada saat juga awal tanam, baiknya memang di daerah perakaran maupun di daerah tempat di situ umbi itu ditanam, itu, ya, di bedengan seperti itu. Ya, jadi itu, ya, kurang lebih, mohon maaf waktunya agak lebih ini. Jadi kita akan masuk ke tanya jawab, ya. Jadi tanya jawab ini kami buka 5 pertanyaan. Tapi mohon maaf ini ada kita tentukan, ya. Jadi pertama dari Sumatera Selatan, kemudian pertanyaan kedua dari Jawa Barat, ketiga Jawa Tengah, Jawa Timur, keempat, dan Sulawesi Selatan yang kelima. Ya, jadi silahkan yang ingin menanyakan, ya, jadi dari Sumatera Selatan, jadi pastikan kamera dan audio itu dibuka pada saat bertanya. Silakan, kita mulai. Pak, dari Sumatera Selatan, Pak. Oke. Halo. Silakan. Nama dan lokasi, ya. Audionya mana dan video. Halo. Halo, Pak. Halo, sudah ya? Sudah dengar, saya dengar. Ya, langsung aja, Pak, ya. Nama saya Musa, petani dari Sumatera Selatan, Pak, ya. Khususnya Muara Telang. Suaranya tiga, tapi caranya itu. Ya, Muara Telang, Pak, ya, khususnya. Banyasin, ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak, permasalahan seputar tanah. Ya,
permasalahan seputar tanah Pak ya. Ya. Kan kami ada IP 100. Halo Pak Musa. Suaranya saya nggak dengar ini. Jadi permasalahan di sekitar tanah ya. Terus bagaimana Pak Musa? Waduh, sepertinya hilang kontak ini ya. Oh, mikrofonnya mungkin kemut ke ini. Mungkin bisa dibantu. Apa udah gimana nih? Ya, oke. Ya. Ini kan ada Pak tanam IP 100 dan 200 tempat kami itu ya. Yang di sini hasilnya sangat beda Pak antara 200 dan IP 200 itu. Nah, sangat jauh perbedaannya Pak. Pertanyaan gimana caranya Pak memperbaiki pH tanah untuk IP 200 agar hasilnya maksimal gitu Pak. Yang IP 200 tadi. pH tanah pada IP 200 ya. Untuk yang IP 200. Ya. Oke. Nah, banyak asam-asam Pak IP 200 ya. Oke, ya. Itu aja Pak ya. Saya tampung dulu Pak ya. Nanti jawabannya akan berikutnya nanti saya tampung pertanyaan dulu. Oke, ya, terima kasih Pak. Sekarang perwakilan Jawa Barat, silahkan ada pertanyaan. Jawa Barat monitor. Ada pertanyaan? Mungkin kemut kali. Coba mungkin. Kendari. Pak, Kendari dari Sulawesi Tenggara, Pak. Oh, Kendari. Gimana ini moderator? Kalau misalnya itu bolehlah. Dari Kabupaten Kolaka, Pak. Oke, nggak apa, Kendari. Siapa nama Pak? Kolaka. Nama Pak Dadang. Pak Dadang. Oke. Silakan Pak Dadang. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita lihat kondisi tanah untuk di Sulawesi Tenggara Pak, khususnya Kabupaten Kolaka. Itu masalahnya pH-nya rendah Pak, sekitar 4 itu kita sudah bisa maksimal untuk ditanami. Jelaskan tanamannya juga bermasalah Pak. Terus kira-kira kita kan sudah tahu solusinya itu dengan pengapuran. Tapi pengapuran itu jangka waktunya itu 6-8 bulan baru bisa pH itu naik 1 tingkat tiap 1 ton. Kira-kira mikroperti magnet ini bisa nggak Pak jadi solusi untuk kita petani khususnya Kabupaten Kolaka Pak? Oke, terima kasih. Saya tampung dulu ya Pak Dadang ya pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Bang. Oke. Tadi kembali ke Jawa Barat ada pertanyaan. Kalau enggak nanti diambil daerah lain. Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah Pak. Silakan monggo. Pak. Ya, nama. Tanya nih dari Kejajar, anak lereng Dieng Pak. Kejajar, Dieng. Oke. Nama? Dengan? Mau tanya ini Pak, apa nih? Bentar Pak, nama. Masalah tanah kami Pak, masalah tanah kami ini kena KCL sama itu penekan seperti apa nih? Paklo itu apa magnet itu bisa menetralisir Pak? Jadi KCL apa Paklo? KCL ama ini bahan aktif Paklo apa itu ya? Butrasol ya. Ya, apa itu bisa menetral lagi tuh Pak? Apakah magnet bisa menetralisir gitu ya? Ya. Oke. Sekian Pak, gitu. Ya, namanya siapa Pak? Pak Muswanto dari Kejajar Wonosobo Pak. Ya, Pak Muswanto. Assalamualaikum Pak Dudi. Pak Dudi. Pak Muswanto. Assalamualaikum Pak Dudi.
Pak, Cilacap, Pak. Pak, dari Jawa Tengah bisa dikasih satu session lagi, Pak, untuk Cilacap, Pak. Silakan. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dion, Pak Dudi. Dion dari Cilacap Barat, mewakili kelompok tani Daun Jaya dan Agroraya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dudi. Pertanyaan pertama, halo. Ini mikroverti magnet. Satu pertanyaan pertama, Pak. Ya. Itu dalam kemasan label botol mikroverti magnet terdapat peringatan supaya jangan mengaplikasikan dengan pupuk yang berbasis Sorry, putus ini. Ini mohon penjelasan, Pak, dalam Ya, artian dengan Nah, misalkan kontradiksi, ya, lanjut, Pak. Sorry, diulang coba pertanyaannya, Pak Dion. Jangan. Oke. Ya, diulang, Pak. Ya. Dalam label kemasan mikroverti magnet terdapat peringatan, Pak, bahwa di situ aplikasi mikroverti magnet sebaiknya jangan dibarengkan dengan pupuk yang berbasis kalsium. Ini mohon penjelasan sebabnya kenapa, apakah ada kontradiksi dengan pupuk kalsium atau bagaimana. Terus ketika kita butuh aplikasi kalsium, apakah aplikasinya bisa sesudah aplikasi verti magnet begitu. Nah, terus yang kedua, Pak, sebatas yang saya tahu untuk menetralkan pH tanah itu bisa dengan kompos atau mungkin dolomit. Nah, misalkan dengan verti magnet, ya, apakah nanti tidak ada kemungkinan untuk overdosis, Pak? Katakanlah misalkan kita pakai dolomit, kan kita belum tahu tanpa pH meter itu optimal atau kurang atau lebih. Katakanlah kita pemakaian verti magnet itu dosisnya cukup banyak, apakah tidak ada kelebihan dosis, Pak? Begitu. Nah, terus satu lagi apa ya? Ya. Satu lagi informasi dari literatur itu humid asid itu efektivitasnya 300 kali dari fungsi kompos, Pak. Apakah ini benar karena memang termasuk verti magnet adalah juga humid asid ya, Pak ya? Begitu. Ya. Saya sudah pakai verti magnet, itu ternyata memang yang saya amati pertumbuhan itu lain dari yang lain. Ini tanpa olah tanah, saya hanya pakai verti magnet dan sedikit pupuk kandang, itu hasilnya normal, Pak, normal. Oh ya, satu lagi, Pak, mohon maaf. Nah, ya, satu lagi mohon maaf. Apakah benar-benar itu yang namanya mikroverti magnet bisa menggantikan peran dolomit dan kompos, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Banyak pertanyaannya. Tepuk tangan nih, Dion ini. Mau tanya juga saya, Pak. Assalamualaikum. Yuk, dari Purwodadi mau tanya, Pak. Assalamualaikum. Iya, silakan. Assalamualaikum. Nama saya. Selamat sore, Pak. Ya. Assalamualaikum. Dari Purwodadi. Ini yang terakhir ya. Mohon maaf, ini sepertinya sudah 5. Dari Purwodadi siapa, Pak? Terakhir. Kita, Pak. Dodong, Pak. Pak Nur Wahid, Pak Dudi. Pak Nur Wahid. Dodong. Siapa? Mas Nur Wahid. Iya, Pak. Silakan. Oke. Siap, Mas Yono. Bertanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petani dari Gondok. 2021 merupakan suatu apa ya? Suatu yang berat bagi para petani sewilayah kami,
baik dari pertanian padi maupun hortikultura khususnya untuk bawang. 2021 dan akhir 2020 sebuah penyakit yang mungkin disebabkan karena jamur menjadi momok yang paling menakutkan bagi petani bawang merah. Yang kemungkinan juga ada hubungannya dengan tanah. Yang ingin saya tanyakan, ada dua yang ingin saya tanyakan, Pak ya. Penggunaan hidrogen peroksida H2O2 pada tanah apakah mengganggu pertumbuhan dari tanaman selanjutnya? Yang saya yang sudah saya kerjakan itu begini, Pak. Sebelum olah tanah, kami aplikasikan H2O2 ke tanah. Kemudian setelah itu tanah diolah, kita tambahkan magnet, trichoderma, kemudian juga dekomposer dan kompos. Untuk sampai saat ini mungkin untuk jamur relatif terkendali, tapi agaknya untuk pertumbuhannya itu agak terganggu begitu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah aplikasi hidrogen peroksida pada tanah itu mengganggu dari kesuburan tanah? Kedua, yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya bagaimana, Pak, untuk mempertahankan tingkat kesuburan tanah menurut Anda sebagai seorang pakar ahli pertanahan? Bagaimana mempertahankan kesuburan tanah ya? Oke. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani jempolan. Waalaikumsalam, Mas. Siapa? Pak Sono tadi ya? Pak Sono apa siapa ya? Tadi dari Godong ya? Oke. Apa masih bisa bertanya, Pak? Sulawesi Selatan. Aduh, ini sudah. Ya oke. Boleh Pak Prof ya, lagi. Ya, dan aplikasi H2O2 itu di tanah berpengaruh enggak? Ya. Pak, jelaskan, Pak. Sulawesi Selatan silakan. Apakah masih bisa bertanya Sulawesi Selatan? Silakan. Ayo, Kang. Yuk, ini tadi kami dari Jawa Barat. Kami saat ini berada di posisi ketinggian 800 meter DPL, tepatnya di daerah Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Sebentar ya, berarti Sulawesi Selatan sebentar ya. Jawa Barat dulu ya. Nonton bareng bersama petani dan bandar-bandar yang ada di daerah Sukaresmi, Cipanas, Cianjur. Kali ini ada satu pertanyaan, Pak Didi, dari salah satu rekan petani yang ada di Cipanas, yaitu Pak Wawan. Silakan Pak Wawan untuk pertanyaannya. Silakan Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawan. Waalaikumsalam. Nama saya Wawan Kusmana dengan Mas Jawa Barat, di Kabupaten Cianjur. Yang saya tanyakan mengenai pH tanah. 5,5 5,8 ton per hektar. Yang saya maaf tadi putus-putus Pak Wawan. Bisa diulang pertanyaannya Pak Wawan? Punten. Tadi putus-putus. Mengenai pH tanah, Pak. Oke. 5,5 hektar tanah membutuhkan pakan itu sekitar 5,8 ton per hektar. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau memakai magnet tersebut akan bisa mengurangi pemakaian pakan tersebut apa tidak, Pak? Lalu yang kedua, aplikasi magnet tersebut itu dalam 1 tahun itu berapa kali pemakaian, Pak? Ya. Itu aja, Pak. Oke. Terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya. Jadi itu, Pak, ini pertanyaan dari teman-teman petani kita yang ada di Sukaresmi. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya tutup ya pertanyaannya. Mohon maaf, ini sudah lebih dari pertanyaan. Gimana Pak Prof? Kita bisa. Ya boleh Pak. Tadi Sulawesi Selatan belum? Ya udah oke. Tadi yang terakhir ada Sulawesi Selatan lah. Kita kasih Sulawesi Selatan satu terakhir. Ketok kabeh kono ning ya. Tadi langsung dijelaskan, Pak. Itu udah ya, 5 pertanyaan, udah langsung dijelaskan, Dak. Assalamualaikum Selatan. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Bapak Haji Agus, Pak, di Selatan, Kabupaten Sidrap. Oke, Pak Haji Agus, apa kabar Pak Agus? Singkat saja, kalau tanah ini di Selatan ini, Pak,
banyak yang asam-asaman. Kira-kira bagaimana caranya mengatasi yang asam-asaman itu, Pak? Kalau mustatin ini. Nah, padi kami labu pertemuannya tidak sehat, Pak. Oke. Oke. Mana ngetek? Terima kasih. Satu lagi, Pak. Dudi, satu Bagus. lagi. Pak Mose, Demang. Orang ngetek, kurang ngetek, Mas. Oke. Terima kasih Pak Agus dari Sidrap. Ya, Bapak-bapak, bagi yang masih ingin bertanya bisa langsung di kolom chat ya, Pak Bapak-bapak ya. Bagi yang masih ingin bertanya silahkan bisa di kolom chat ya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Mungkin Pak Prof, jadi kita bisa bareng ya memberikan ini. Jadi pertama ada pertanyaan dari Pak Musa dari Muara Telang, Sumsel. Jadi permasalahannya di sekitar tanah ya, di mana pertanaman padinya itu berbeda sekali antara IP 100 dengan IP 200 hasilnya. Nah, bagaimana memperbaiki dari sisi mungkin pH Bapak tadi ya, artinya supaya dalam hal IP 200 itu bisa paling tidak hasilnya bisa sama atau paling tidak supaya tidak beda sekali gitu. Silakan Pak Prof ke Pak Musa. Ya. Baik, Pak Musa, itu tadi IP 100 dengan IP 200 bedanya di mana itu Pak? Musimnya IP 200 pada musim apa? Silakan Pak Musa. Mungkin jadi kalau di halo. Halo Pak Profesor. Ya, apakah daerah Bapak dipengaruhi pasang surut nggak Pak? Karena rasanya Telang itu pengaruh pasang surut ya? Ada yang pasang surut, ada yang tak ada hujan Pak di sini. Nah, Bapak yang ditanya tadi yang mana? Yang mau tak ada hujan atau yang pasang surut yang ini yang sawahnya? Itu semuanya sama Pak, semuanya sama, kendalanya sama, pasang surut juga gitu. Tak ada hujan juga. Tak ada hujan terang. Ya, maksudnya gini Pak, jadi kalau dia tak ada hujan karena nggak ada hujannya, IP-nya kan nggak bisa naik Pak. Kalau misalnya dia memang katakanlah airnya ada, baru bisa ditanam jadi 2 kali. Itu dari sisi airnya dulu. Kemudian tadi kalau mengenai nanti kesuburan tanahnya, karena kalau pH-nya Bapak masang di sana, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan yang lain. Salah satu memang nanti Bapak di ini bisa menggunakan nanti di situ bahan organik dan dolomit. Kemudian kalau Bapak dikombinasikan dengan mikromagnet, itu penggunaan dosis dolomit dengan bahan organiknya bisa dikurangi sangat signifikan. Nah, itu berapa paling tidak minimal 50% bisa dikurangi. Karena nanti bahan aktif di magnet itu kan salah satu tadi mengatakan tadi ada bahan umik itu tadi 300 kali itu adalah biangnya bahan organik Pak. Jadi bahan aktifnya yang ada di situ. Nah, jadi kalau Bapak itu menggunakannya tadi mengikuti tadi misalnya untuk padi untuk 10 liter, kemudian untuk hortikultura 20 liter, saya kira sudah bagus. Kemudian setelah dilakukan perbaikan tanahnya, jadi tadi Bapak bisa kombinasikan dalam konteks tertentu bisa cukup magnet, tapi dalam konteks tertentu dikombinasikan, kemudian juga nanti perlu diikuti dengan pemupukan berimbang sehingga hasilnya sesuai dengan yang Bapak inginkan. Mungkin itu dari saya dulu, Pak. Bisa ditambah Pak Dudi? Ya, terima kasih. Ya, saya cuma ingin mengkonfirmasi aja, Prof. Berarti kalau magnet dengan dolomit atau kaptan itu bisa mengurangi ya, mengefisienkan ya dari kaptan atau dolomitnya ya. Mungkin ada pertanyaan yang tadi dari mana itu yang itu bisa dikurangi minimal 50% bisa Pak. Jadi bisa dikurangi ya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi nih terkait dengan di Kendari ya. Jadi di sini pH-nya 4. Terus kemudian tanaman bermasalah sudah melakukan pengapuran tapi baru 6 sampai 8 bulan itu naik 1 tingkat. Jadi apakah ya ini secara ini ya mungkin inginnya mungkin apa instan ya. Kalau magnet bagaimana tuh Prof untuk bisa meningkatkan dalam masalah ini apakah dalam waktu 6 sampai 8 bulan sudah bisa meningkatkan pH? pH-nya 4 sih kalau di Ya, terima kasih Pak. Ini dari Kendari. Jadi gini Pak, Kolaka itu jadi pendekatan untuk menaikkan pH 1 unit itu memang memerlukan usaha yang sangat berat. Jadi itu menggunakan tadi dolomit Bapak sangat tinggi. Jadi magnet itu berbeda Pak konsepnya. Magnet itu adalah pendekatannya itu adalah lokal. Jadi kalau setempat yang diperbaiki. Jadi nanti dia bertahap nanti dikerjakan. Makanya dia di perakarannya yang diperbaiki. Kalau Bapak menggunakan dolomit kan ke seluruh lahan disebar.
termasuk tadi bahan organiknya. Jadi sampai batas tertentu itu bisa pekerjaan tadi fungsi organiknya, terutama ada tadi yang nanti teknologi O4 kayak yang humin tadi itu kan memperbaiki fisik, kimia dan biologinya. Gitu tadi Pak yang diperbaiki di sana. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah Bapak bahan organiknya di situ terlalu rendah, pH-nya terlalu rendah, nah mungkin Bapak kombinasikan tadi antara magnet dengan penggunaan dolomit atau bahan kompos atau bahan organik, kemudian dikombinasikan dengan teknologi pemupukan yang berimbang. Kemudian kalau Bapak pemupukannya udah berimbang, Bapak tentu nggak bisa juga lupa karena di tanamannya bagus biasanya juga nanti hama dan penyakitnya juga ada. Jadi Bapak juga perlu melakukan pengendalian hama ataupun penyakit sesuai dengan kondisi setempat. Mungkin begitu Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Prof. Ya, saya setuju. Jadi memang magnet itu hanya di sekitar perakaran aplikasinya sehingga memperbaiki yang di situ. Sedangkan kalau yang secara pH secara keseluruhan itu kan di seluruh tempat ya. Tapi ini memang proses ya, artinya dalam kurang lebih 1 musim itu bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dan lebih baik seperti itu. Mungkin ini juga menjawab kalau misalnya dalam 1 tahun itu magnet itu harus diaplikasi berapa kali ya. Jadi ya mungkin ini jawaban dari saya di pertanyaan itu. Jadi kalau seandainya magnet ini baiknya memang diaplikasikan secara rutin ya, karena kalau proses untuk perbaikan tanah itu tidak bisa memang langsung instan ya, dalam kita hitungan anggaplah bulan atau musim gitu langsung seterusnya jadi lebih baik, tidak. Jadi tetap itu harus dilakukan secara rutin setiap kali musim tanam sampai nanti benar-benar tanahnya menjadi baik. Gitu Pak Prof ya, kurang lebih. Ya, jadi sebenarnya sederhana Pak. Jadi kan tadi kan aturan penggunaannya kan awal tanam. Jadi kalau Bapak nanam 2 kali setahun, ya 2 kali menggunakannya Pak. Pertanyaannya boleh nggak lebih? Ya boleh Pak, nggak ada masalah. Karena magnet itu tidak ada istilah overdosis. Hanya kalau Bapak lebih mungkin uangnya yang overdosis Pak. Ya, jadi nanti nggak efisien lagi ya kalau overdosis ya. Iya, jadi Bapak tinggal ikutin. Jadi kalau Bapak misalnya tadi selain 2 kali Bapak mau kasih di tengah jalan dikasih bonus makin bagus, nggak ada masalah itu Pak. Oke, terima kasih Pak Prof. Ada dari Kejajar Pak yang dari Wonosobo ini. Jadi masalah tanah KCL dan menggunakan paklobutrasol itu untuk kayak perangsang seperti itu ya. Perangsang tumbuh kalau nggak salah itu mah kalau apakah bisa dinetralisir dengan yang bahan organik atau contohnya dengan magnet gitu Prof? Ya sebetulnya kan antara paklobutrasol kan kaitannya dengan hormon tumbuh tanaman. Jadi intinya kan sebetulnya kan gini Pak. Jadi kalau kita menggunakan magnet itu kan memperbaiki tanahnya dari dalam. Jadi sama kayak ibu-ibu itu makan jamu, itu minum jamu gitu Pak. Jadi diperbaiki dari dalam. Nah, sampai sejauh mana diperbaikinya tadi, makanya dia pendekatannya kan secara menyeluruh, jadi dikombinasikan. Jadi biasanya nanti Bapak menggunakan magnet juga diikuti dengan tadi tergantung kalau Bapak petani hortikultura biasanya juga dikombinasikan dengan penggunaan pupuk kandang atau kompos, atau juga sampai batas tertentu ditambahkan juga dolomit, karena dolomit mungkin cukup sekali setahun ditambahkannya. Nah, kemudian dikombinasikan dengan teknologi pemupukan yang berimbang. Kemudian tadi diikuti dengan pengendalian hama atau penyakit yang di situ dominan. Itu saja rumusnya Pak. Tentu tadi yang terdepan itu adalah tadi paklobutrasol ini biasanya digunakan kan untuk tanaman apa Pak? Di sana? Mungkin di sana kentang mungkin Pak. Tanaman kentang. Yang itu dia supaya berhentinya berhenti kan? Berhenti tumbuh supaya tidak naik ke atas. Karena ada juga yang ke pohon juga kan ada juga Pak. Jadi retard ini kan untuk menekan pertumbuhan ke atas supaya hasil fotosintesa dikirim ke umbi. Jadi saya kira kalau dari sisi produknya mungkin ke tanahnya agak tidak terlalu banyak Pak. Jadi intinya adalah memperbaiki tanahnya bagaimana supaya sehat Pak. Karena tadi kan kita di awal tadi Pak Dudi sudah mengungkapkan bahwa tanahnya sudah 4L gitu. Nah, bagaimana dia supaya bagus kembali? Memang salah satunya adalah tadi pemanfaatan bahan organik. Nah, bahan organik ini Bapak bisa milih bahan organik dalam jumlah yang besar atau cukup bahan aktifnya. Jadi sama seperti kita kalau mau minum kopi, kan bisa juga batang tebu diperas, 1 batang 1 gelas. Kemudian bisa menggunakan gula 1 sendok 1 gelas, bisa juga Bapak menggunakan biang gula 1 sendok 1 drum gitu Pak. Manisnya sama. Jadi kurang lebih ini bahan aktif. Tentu setiap teknologi itu ada kelebihan ada kekurangannya. Jadi makanya kadang-kadang kita ngambil jalan tengah. Jadi misalnya kalau Bapak tadi di sana, karena bertani ini kan terus menerus Pak. Bertani kan tidak pensiun. Kan tadi
salah satu tadi adalah bertani, salah satunya adalah dia berhasil kalau bisa mempertahankan kesuburan tanahnya. Gitu, tadi ada yang menanya tadi. Ya, betul. Pak. Ya, terima kasih. Ya, moga-moga ini bisa menjawab tadi ya. Terus kemudian ada dari Purwodadi, Pak, dari Godong. Ini terkait dengan penggunaan hidrogen peroksida H2O2 ya pada saat sebelum diolah ya. Terus kemudian diaplikasi bagaimana apa itu negatif pertumbuhannya gitu ya. Ya, terima kasih. Ini Pak Nur Wahid tadi kalau tidak salah ya. Pak Nur Wahid kebetulan staf kami Pak. Ya. Jadi sebetulnya penggunaan hidrogen peroksida saya tidak tahu untuk apa digunakan hidrogen peroksida ini. Boleh saya tanya Pak? Mereka itu untuk digunakan untuk apa? Ya, untuk apa hidrogen peroksida di tanah? Mas Nur Wahid, petaninya Pak Sono, Pak siapa tadi? Untuk apa hidrogen H2O2 itu untuk apa? Karena kalau hidrogen peroksida itu oksidator kuat Pak, biasanya dengan itu biasanya bahan organiknya akan terbakar. Jadi biasanya tanahnya langsung berbusa. Tanahnya langsung berbusa. Ada patogen di tanah mungkin Prof. Jadi sepertinya itu untuk yang tadi ada entah penyakit tular tanah atau apa gitu Pak, entah patogen jamur. Kalau saya sih mungkin tidak menganjurkan Pak, karena H2O2 ini dia memang nanti langsung otomatis bahan organiknya dibakar habis. Jadi karena kan bahan organik turun, kemudian Pak, makanya nanti Pak ini mungkin patogennya mati, mungkin hilang, tapi bahan organik di Bapak itu kurang, jadi tanahnya menjadi keras, sehingga tadi pertumbuhan tanamannya tidak bagus. Gitu. Bahkan pakaian aja kalau disiram H2O2 itu langsung bolong itu Pak. Oh iya. Ya, jadi tidak disarankan menggunakan H2O2. Jadi kalau kita salah satu teknik untuk mengetahui apakah tanah itu banyak mengandung bahan organik, itu ditetesin H2O2 Pak. Kalau busanya banyak, berarti banyak bahan organiknya Pak. Itu indikatornya. Nah, jadi kalau saran saya, tadi kan Bapak di sini tadi sudah menggunakan tadi aplikasi kompos, trichoderma dan seterusnya, ya tinggal dikombinasikan dengan magnet, saya kira akan sangat bagus. Kemudian kalau tadi mengenai H2O2 itu saya pikir satu, selain tidak efektif karena perlu jumlah yang banyak, kemudian itu merusak fisik tanahnya Pak. Ya. Karena bahan organiknya pasti dibakar gitu. Jadi lebih baik itu tidak dipakai Pak ya, tidak diaplikasikan. Ya, kalau menurut saya gitu, kecuali kalau misalnya ada fungsi lain gitu. Makanya saya tanya, yang setahu saya, kalau saya biasanya, saya ahli ilmu tanah, biasanya saya untuk mengetahui nanti tanahnya itu banyak bahan organiknya, salah satunya adalah tadi menggunakan H2O2, ditetesin pasti langsung banyak busanya. Semakin banyak busanya berarti semakin banyak bahan organiknya gitu Pak. Itu apalagi kalau dikasih misalnya nanti dalam konsentrasi tinggi akan sangat berbahaya gitu. Oke. Oke, ini seperti untuk sanitasi lahan mungkin Pak ya di ininya. Ya, kalau sanitasi lahan mungkin kan bisa diolah, dibiarkan dulu kan bisa juga kan Pak, tadi secara alami, kemudian tadi menggunakan bahan organik yang banyak, jadi nanti di sana ada yang disebut nanti meningkatkan ketahanan terimbas. Makanya kenapa bahan organik itu sangat penting, tadi itu salah satunya tadi adalah tadi menggunakan bahan aktif dari pupuk organik, tujuannya juga ke sana. Oke. Kalau untuk mengendalikan penyakit tular tanah itu yang baik benar gimana Pak? Nah, tular tanahnya kan macam-macam Pak. Ada yang dari bakteri, ada yang dari jamur, ya Pak. Nah kalau yang dari bakteri, jadi salah satunya adalah tadi adalah meningkatkan kesehatan tanah Pak. Cara meningkatkan daya ketahanan terimbas namanya. Itu salah satunya adalah tadi mempertahankan kandungan bahan organik tanahnya tetap bagus. Kemudian yang kedua, rutin menggunakan tadi Bapak kompos dengan dosis untuk sayuran perlu tinggi. Kemudian yang kedua Bapak dikombinasikan dengan dengan magnet, digabung dua-duanya ke dalam. Kemudian yang kedua kalau Bapak menggunakan pupuk organik jangan menggunakan di karungnya, menggunakan karung yang bekas kena penyakit Pak. Itu nanti Bapak penyakitnya akan masuk ke sana. Jadi memang kalau boleh Bapak itu mengkomposkan pupuk organiknya sendiri supaya aman. Kemudian yang kedua itu biasanya tadi nanti adalah tadi kultur teknis. Kultur teknis ini adalah termasuk pola tanam. Kemudian yang paling depan sebetulnya salah satunya adalah tadi memilih varietas yang tahan terhadap penyakit tular tanah itu Pak. Jadi kalau misalnya tomat, cabai itu kan penyakit layu, itu oleh bakteri. Kemudian kalau dia ada dari jamur, fusarium, Bapak bisa ada obatnya. Tapi kalau dari bakteri biasanya obatnya itu sudah tidak ada. Kalau apalagi juga kalau sudah kena biasanya wassalam Pak kalau untuk tanaman-tanaman tertentu.
Kalau untuk penggunaan bakterisida itu mengganggu kesuburan tanah nggak, Pak? Yang mana, Pak? Penggunaan bakterisida itu mengganggu kesuburan tanah nggak, Pak? Sebetulnya tidak mengganggu, Pak. Hanya bakterisida itu mahal, tapi juga tidak efektif, Pak. Yang paling efektif tadi adalah Bapak tadi dengan pola tanam yang bagus, banyak menggunakan pupuk organiknya yang bagus, jangan asal-asalan gitu, Pak. Jadi kalau Bapak mau membuat kompos sendiri, rumusnya 3-2-1, Pak. 3 bagian itu kotoran hewan, sapi, 2 bagian itu kotoran ayam, 1 bagian itu kotoran kambing atau domba, dikomposkan. Nah, itu digunakan. Kemudian kalau Bapak nanti memungkinkan di daerah Bapak ada arang sekam, bisa digabung ke dalam. Jadi memberikan bahan organiknya tidak asal bahan organik, Pak. Jadi memang untuk tanah-tanah terutama di daerah-daerah yang sangat intensif itu perlu penggunaan bahan organiknya, perlu dengan dosis yang bagus. Kemudian tadi juga perlu memikirkan tadi menggunakan bahan-bahan aktif sehingga dikombinasi, Pak. Jadi kalau humic acid itu tadi salah satunya kan bahan aktifnya di dalam, Pak, biangnya. Makanya dia efektivitasnya akan jauh lebih besar dibandingkan jangankan itu, Pak, kalau Bapak bandingkan misalnya pupuk kandang sapi, kandang ayam dengan kandang domba yang paling lama bertahan yang mana, Pak? Kandang domba, Pak. Pak? Domba, betul. Domba. Jadi sampai akhir musim tanam Pak, masih dombanya kotorannya masih kelihatan bulat-bulat. Kalau sapi 2 bulan udah nggak ada, Pak, bekasnya. Nah, makanya tadi mengapa kita perlu menggunakan bahan aktif dari pupuk organik itu digunakan. Itu, Pak. Jadi memang kalau tadi digunakannya tadi sebelum tanam, itu artinya kan itu lakukan apa namanya, Pak, itu pembenahan tanahnya dulu, Pak. Diberesin begitu. Baru ditanam begitu. Jadi intinya tadi kalau Bapak tadi tergantung tanamannya, satu Bapak pilih bibitnya yang tadi tahan terhadap penyakit tular tanah, kemudian yang kedua Bapak rekayasa media tumbuhnya tanahnya dengan berbasis organik dan bahan-bahan lainnya, kemudian yang ketiga tadi adalah kultur teknis termasuk rotasi tanaman. Kalau Bapak habis nanam cabai, jangan nanam tomat kan gitu, Pak, kan satu famili dia. Jadi harus berganti-ganti gitu, Pak. Jadi nanam kubis atau kadang-kadang bisa juga dikombinasi gitu, Pak. Jadi memang petani itu memang harus banyak akalnya, Pak, gitu. Memang petani itu kan biasanya kan orang-orang cerdas, Pak. Karena makanya tidak semua orang bisa jadi petani, Pak. Jadi petani itu adalah makhluk setengah dewa, Pak. Jadi berbahagialah Bapak-bapak yang menjadi petani. Mantap. Ya. Nah, jadi sebagai tambahan Pak Sono, jadi memang kalau itu penyebabnya apa namanya jamur, ya ini mungkin sedikit di luar konteks Pak Prof, tapi nggak apa ya. Memang kita punya fungisidanya, ada contohnya Octave, ya itu bisa diaplikasikan, cuman langsung disemprotkan di bibitnya kalau untuk bawang merah gitu kan, ya. Terus kemudian kalau memang itu penyebabnya bakteri, ya memang harus dengan yang tadi yang dari Pak Prof itu, karena bakterisida itu kita kebetulan FMC nggak punya, Pak, jadi hanya bagaimana menyehatkan tanamannya dari sisi. Kalau bakterisida memang kesulitannya memang sulit, Pak, untuk dia efektif. Kalau jamur kan dia sistemik. Betul. Nah, jadi dia sekali digunakan itu Pak masih ketolong, tapi kalau dengan bakteri itu agak sulit, Pak. Itu dia biasanya, makanya kita pencegahannya lebih penting daripada itu. Kalau dia jamur kan kaitannya dengan kelembapan. Jadi kalau Bapak sudah menggunakan obat fungisida yang bagus, biasanya itu sangat efektif, tidak terlalu separah kalau bakteri, Pak. Jadi penyakit tular tanah oleh bakteri itu lebih berbahaya. Jamur tapi tidak boleh telat, Pak. Seperti sekarang nih, mau Lebaran. Biasanya kan tiba-tiba ini 2 minggu nggak hujan, atau 1 minggu tidak, tiba-tiba hujan. Nah, padahal besoknya itu orang Lebaran 2-3 hari tidak disemprot, itu wassalam, Pak, telat. Karena nanti makanya nggak boleh telat, Pak, gitu. Di mana-mana kalau telat itu Pak, berbahaya. Ya. Itu Mas Sono bisa menjawab sudah ya, Pak Sono ya? Oke. Ya, terima kasih, Pak. Yuk. Nah, terakhir Pak, dari Sulsel ini Pak Haji Agus Sidrap, asam-asaman, ini sepertinya asam-asaman masalahnya ya. Bagaimana bisa mengatasinya dengan magnet ya? Ya mungkin tadi ya, kalau di videonya itu memang diaplikasikan di awal ya, tapi selambat-lambatnya misalnya kondisi asaman sudah muncul, itu masih bisa dilakukan aplikasi magnet sampai 7 hari setelah tanam ya. Jadi masih bisa memberikan efek penyembuhan. Cuman akan lebih baik apabila dikombinasi dengan dolomit ya, contohnya seperti itu, karena bisa memperbaiki dengan lebih baik. Seperti itu Pak Prof ya untuk asam-asam. Ya,
Jadi untuk asam-asam itu adalah salah satu pendekatannya harus terpadu Pak, menyeluruh. Jadi lahir batinnya harus dua-duanya disentuh. Jadi yang pertama tadi kan asam-asam berkaitan dengan pH, ada di daerah tertentu juga berkaitan dengan salinitas. Kemudian berkaitan juga dengan keracunan besi. Jadi tadi ini memang salah satunya tadi adalah pemanfaatan tadi ya, mikromagnet, kemudian dikombinasikan nanti Bapak bahan organik yang dari jeraminya dikembalikan, kemudian kalau pH-nya terlalu rendah bisa dibantu dengan dolomit atau menggunakan abu di sana. Kemudian nanti jangan lupa juga pemupukannya juga harus berimbang. Nah biasanya petani itu untuk tanaman padi atau tanaman bawang tadi KCl itu menjadi unsur penting Pak. Jadi nanti penggunaan pupuk KCl itu jangan hanya dikasih urea saja. Jadi dia harus aplikasinya berimbang antara urea, TSP dan KCl, kemudian digabung ke dalam. Jadi pendekatannya secara menyeluruh, jadi nggak bisa sepotong-sepotong gitu Pak. Pada saat kondisi asam-asaman berarti kita lebih baik dimagnetkan dulu Pak ya, supaya ya kan magnet itu kan pemberiannya di awal kan sebelum ada tanaman kan Pak. Jadi itu bisa bersama-sama dengan dolomit atau dengan pupuk anorganik lain boleh jadi digabung di sana. Kemudian kalau dolomit biasanya kalau bisa itu 1-2 minggu sebelumnya dengan ini. Kalau magnet kan langsung Pak, karena dia magnet kan siap saji. Jadi begitu dipakai nggak ada masalah karena dia tidak ada dampak ini ya, tidak memberikan dampak yang negatif terhadap yang lain. Jadi tinggal tadi Bapak mau menggunakan tadi kalau memang Bapak katakanlah tadi kantongnya rada tebal, kalau Bapak suruh 10 liter per hektar, Bapak kasih 20 liter nggak apa-apa itu Pak. Itu bagus, berarti Bapak itu memberi amal kepada tanahnya 10 liter. Oke. Ya, terima kasih Pak Prof. Selamat sore Pak Budi, Mas Profesor Simarmata. Ya. Ini ada pertanyaan dari petani padi di Karawang Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Edi Nasrudin, Karawang, petani ya. dari Karawang Pak. Ini mau nanya Pak, itu kan waktu menanam padi, itu kan benihnya bagus. Tapi udah 10 hari, 15 hari itu padinya pada itu merah-merah, pada mati. Itu kenapa Pak sebabnya itu Pak? Benih padi ini 15 hari setelah ditanam Pak ya. Merah itu ada juga Pak kalau di Jawa Barat kalau dia dimakan gaang akarnya juga merah juga Pak. Bisa juga tadi asam-asaman. Iya. Oh. Tapi merata Pak merahnya Pak. Ya, kalau asam-asaman merata. Kalau gaang biasanya spot-spot. Jadi kalau gaang itu orang-orang ya kalau tidak salah bahasa Inggrisnya orang-orang itu biasanya kalau padinya yang agak sedikit agak tidak terendam, nah itu dia akan merah, berarti udah putus akarnya Pak. Tetapi kalau dia tadi daerah Bapak tadi di Karawang itu ada kaitan dengan kadang-kadang dipengaruhi pasang surut, terutama pada musim kemarau, nah itu asam-asam tadi Pak. Jadi kuntet, kemudian makanya di permukaan tanahnya itu ada zat besi Pak. Bapak tahu bahasa Inggrisnya namanya cipereh Pak. Cipereh ya. Ya, itu Pak. Itu asam-asam Pak. Itu pereh itu perum Pak. Jadi karena orang sudah susah bilang perum, jadi pereh Pak gitu Pak. Perum ya. Iya. Itu seharusnya itu harus bagaimana gitu Pak? Ya, tadi Bapak dikombinasi Pak. Jadi satu itu kalau dia asam sekali Bapak gunakan tadi bisa dolomit dikasih pupuk kandang, kemudian digabung dengan magnet Pak gitu. Jadi duluan sebelumnya nanti makanya Bapak berikutnya nanti jeraminya jangan dibakar Pak. Dikomposkan kemudian ditaburkan sehingga nanti karena itu Bapak memerlukan bahan organik yang banyak. Kemudian kalau pH-nya terlalu rendah kadang-kadang ada yang sampai 4 sampai 4,5, kadang-kadang diperlukan tambahan dolomit sekitar 1 ton atau 500 kilo. Jadi Bapak kalau nanti bisa dikombinasikan tadi dengan magnet, dosis dolomitnya bisa dikurangi Pak. Jadi kalau Bapak di rumah punya misalnya pupuk kotoran ayam, atau kalau di Jawa Barat kan itu banyak Pak pupuk subsidi, pupuk POG, pupuk granul itu Pak, kan murah itu subsidi. Iya banyak ya. Nah pakai itu aja Pak digabung dengan magnet Pak. Kalau granul itu Pak POG kalau di non subsidi harganya 5.000 1 kilo Pak. Kalau yang subsidi kan 1.000-an nggak nyampe. Hadiah itu pemerintah itu Pak. Nah itu aja Bapak gunakan. Daripada Bapak menggunakan beli pupuk kandang
kandang lain apa namanya kadang-kadang kan kualitasnya kurang ini. Karena kalau di POG itu sudah ada dolomitnya juga ada di sini di dalam. Jadi tidak perlu lagi ada dolomit. Jadi kalau Bapak gabungkan itu nanti dengan magnetnya, saya kira pasti bagus. Nah, tinggal tadi Bapak tadi memberi magnetnya, Bapak mau pendekatannya hemat pangkal kaya atau hemat pangkal hemat, Pak? Hemat pangkal kaya dong. Nah, kalau boleh jangan hemat, Pak. Berinya agak royal supaya kaya gitu, Pak. Karena orang pelit nggak pernah kaya, Pak. Iya, semakin pelit semakin tidak kaya, Pak. Itu semakin banyak memberi semakin kaya, Pak. Jadi semakin banyak diberikan ke sawahnya semakin bagus. Makanya salah dulu waktu diajar di SD itu, Pak. Diajari sama guru. Hemat pangkal kaya. Kalau Bapak bertani, Bapak hemat, hasilnya hemat, Pak. Nah, makanya Bapak tadi teknologi-teknologi inovasi-inovasi yang sekarang, jadi kalau misalnya seperti tadi ada magnet, nah itu Bapak kalau dianjurkan 10 liter, Bapak kasih 15-20 liter nggak ada masalah itu Pak, karena itu digunakannya kan treatment ke tanahnya, diberikan ke tanahnya sebelum tanam. Jadi tinggal 1 hari 2 hari sebelum tanam. Tapi kalau Bapak tadi menggunakan pupuk kandang, tadi POG atau dolomit, kalau bisa 1-2 minggu sebelumnya, gitu Pak. Ya. Terima kasih. Ya, makasih ya Pak ya. Ya, makasih semoga Assalamualaikum Pak Judi. Assalamualaikum. Maaf ini ada waktunya udah gimana Des? Ini ke panitia dulu. Des. Pak Judi terakhir ini ada yang mau nanya dari Cirebon. Satu pertanyaan lagi terakhir. Ini udah mau buka puasa. Terima kasih. Silakan Cirebon. Pertanyaan terakhir. Ya, Cirebon. Silakan, ini ada petani dari Cirebon ke Gesik Pak Budi, namanya Pak Im. Pak Im, halo Pak. Ya. Ini saya bertanya langsung sama Bapak siapa? Terus Pak Prof, Pak Walar sebagai ininya nanti saya tambahin. Pak Nur. Ya. Oh gitu. Ini mengenai Vertimagnet. Untuk dosis per hektar itu berapa? Terus gimana? Ya nanti. Untuk tadi Pak Prof ngomongin masalah pupuk berimbang. Cara menghitung pupuk berimbang untuk 1 hektar itu bagaimana? Berapa ukurannya? Terus per kubikasi atau per luas itu berapa kilo untuk luasan 1 hektar? Itu aja dulu. Ya, oke. Ini kita nyambung. Ya, oke. Jadi kalau saya Pak Prof ya untuk terkait dosis ya. Yang Pak Ayib ya. Jadi kalau di tanaman padi dan palawija itu 10 liter per hektar sudah cukup, atau kurang lebih kalau 20 tangki itu berarti 500 mili per tangki. Ya, 500 mili per tangki. Ya, jadi itu diaplikasikan di awal selambat-lambatnya kalau seandainya kondisi untuk supaya tidak tidak mudah semas-seman itu sampai 7 hari setelah tanam. Cuman lebih baik pada saat tanam. Ya, jadi dengan 500 mili per tangki, 20 tangki per hektar, atau 10 liter per hektarnya. Seperti itu. Monggo Pak Prof untuk yang kedua. Baik, untuk yang kedua, nah yang berimbang itu bagaimana Pak? Ini Pak, jadi yang berimbang ini sebetulnya gampangnya gini aja Pak. Jadi karena biasanya berimbang ini dengan tergantung berkaitan dengan kandungan hara atau nutrisi pada pupuk. Jadi kalau Bapak menggunakan urea, SP, KCL, nah supaya gampang Bapak menggunakan 1:1, 1:1 aja Pak gitu. Kalau misalnya nanti Bapak untuk pertumbuhan, Bapak bisa tambahkan nanti sedikit atau setengah ZA. Nah, kemudian kalau Bapak menggunakan NPK Bapak yang pertama-tama Bapak gunakan itu adalah 16-16-16 atau 15-15. Tapi nanti Bapak pada pemupukan terakhir jangan menggunakan 16-16. Kalau ada misalnya 12-12-17 Pak, itu atau 14-14-21. Jadi kaliumnya lebih tinggi gitu. Nah, biasanya petani itu permasalahan untuk padi itu KCL itu kan tidak disubsidi pemerintah. Nah, jadi biasanya tidak digunakan. Dia hanya berbasis kepada NPK, berbasis urea, SP36 sama NPK. Nah, makanya kalau boleh ini tadi berimbangnya tadi Bapak gunakan kalau menggunakan pupuk tunggal 1:1 itu Pak. Jadi misalnya 1 karung tambah 1 karung atau 1 kilo tambah 1 kilo tambah 1 kilo itu sudah pasti agak berimbang. Nah, kemudian berimbang yang sekarang itu juga ditambahi dengan itu tadi Pak, penggunaan pupuk organik. Itu yang disebut berimbang sekarang, khusus untuk tanaman padi. Tapi kalau untuk tanaman sayuran itu sudah merupakan metode yang keharusan.
Jadi pupuk anorganik ditambah dengan juga pupuk organik. Kemudian tadi saya tidak tahu di lokasi Bapak itu ada NPK yang 12, 12, 17 nggak Pak? Ada, tapi begini Prof. Sekarang beredar di pasaran ada pupuk yang bebas klor, ada yang mungkin nggak ada tulisannya gitu. Itu untuk klorin atau klor itu gimana cara rasionya kerjanya atau mungkin cara pengaplikasiannya atau mungkin berberi klor atau kekurangan klor? Nah, di itu sini masalah sekali. Tergantung tanamannya Pak. Jadi kalau Bapak nanam tembakau, Bapak tidak boleh menggunakan pupuk yang mengandung klor. Bapak tidak boleh menggunakan KCl. Kalau Bapak menggunakan KCl, nanti apinya nanti tidak bagus. Nah, tapi kalau Bapak menggunakan pupuk yang tidak menggunakan klornya bebas, misalnya kalium nitrat, KNO3, itu reaksi cepat Pak. Dia itu memang pupuk-pupuk untuk hidroponik. Jadi kalau Bapak untuk tanam sayur mayur itu bagus, tapi harganya lumayan mahal, kan gitu Pak. Kemudian ada juga misalnya KH2PO4, itu juga tidak ada klornya. Gitu. Jadi ada tanaman tertentu yang sensitif kepada klor, ada yang tidak. Tetapi kalau misalnya tanaman sayuran, padi segala macam, umumnya tidak masalah. Tetapi kalau Bapak nanam tembakau, itu klor itu tidak boleh, gitu Pak. Itu dilarang. Ininya. Tapi makanya tadi Bapak ini tanamannya apa Pak? Tanamannya padi. Di sini padi nggak usah. Bapak tidak usah Pak, tidak usah menguret. Itu kalau tadi KNO3 mewah Pak. Itu karena 1 kilonya juga itu bisa hampir 30.000. Iya. Nah, tapi kalau Bapak katakan tadi, ya, tadi itu terlalu mahal. Jadi cukup Bapak menggunakan pupuk yang biasa. Nah, biasanya kalau Bapak beli pupuk yang cair, yang nutrisi yang ada, biasanya ada kaliumnya, itu biasanya disemprotkan. Jadi ada 2 teknologi Pak sebetulnya, tapi mungkin pada kesempatan lain kita bagaimana caranya. Jadi ada pemupukan melalui tanah, memberi makan melalui tanah, memupukkan memberi makan Pak. Kemudian yang kedua adalah memberi makan melalui daun. Itu yang disebut dengan foliar feeding. Nah, kalau melalui daun, maka kita beri adalah makanan-makanan yang sudah siap saji. Jadi termasuk tadi yang sudah bentuk biota, jadi termasuk juga tadi nanti kandungan klornya rendah, nitrat, amoniumnya juga sedikit, gitu Pak. Jadi kalau Bapak misalnya banyak menggunakan amonium, kalau memupuk terlalu banyak, kalau bibit kena amonium itu mati Pak tanamannya, hangus, terbakar. Gitu. Tapi kalau nitrat enggak, gitu Pak. Itu nanti yang Bapak ini kelasnya udah dua tingkat lebih tinggi, jadi agak khusus ini Pak. Nanti kita bisa diskusi nanti mengenai bagaimana teknologi, bagaimana meracik unsur hara. Tetapi untuk tanaman bukan padi Pak, kalau boleh, tanaman sayur mayur lah. Karena itu biasanya sayur mayur kan untungnya lebih gede daripada padi. Oke. Ya. Soalnya di sini Prof, kendala di sini kebanyakan berlebih. Satu lagi Pak, sebelum buka puasa. Gitu. Untuk pengaplikasian klor yang tepat itu rasionya gimana gitu caranya, tidak biar berlebih, tidak terbakar. Itu gimana? Pak, sebetulnya kan gini Pak, kalau klor itu kan sumbernya utamanya kan dari KCl Pak. Nah, dari KCl. Jadi tidak terlalu masalah. Yang tidak boleh adalah kalau Bapak menggunakan tadi pupuknya NaCl, karena NaCl itu kan bukan pupuk. Garam itu Pak. Jadi selama KCl tidak masalah Pak. Nah, jadi kalau Bapak mau ingin katakan Bapak bisa Bapak ganti nggak? Jadi karena kalau Bapak menggunakan pupuk KCl yang diambil tanaman dari situ kaliumnya Pak. Kalau Bapak ganti KCl-nya tadi dengan KNO3, maka tanaman mendapat 2, kaliumnya sama nitratnya. Begitu. Hanya nanti berkaitan dengan biayanya pemupukannya saja yang meningkat gitu. Oke. Terima kasih Pak Prof. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi mungkin Mbak Desi mungkin ada masih sempat ini testimoni atau gimana, Bu Desi? Kalau misalnya bisa satu petani ya, dari Klaten saya dengar ya. Silakan yang mau memberikan komentar dari petani pengguna magnet barangkali Pak. Ya, terima kasih Pak Arya. Yang menggunakan magnet silakan komentar. Terima kasih. Dengar dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Jawa, Barat, Timur, Selatan, Utara, atas, bawah. Mumpung ayah Kang Tualarta. Oh, atuh. Pak Dudi. Ya, enggak tuh. Tadi itu yang dari Sulawesi Selatan Pak Dadang itu orang Sunda bukan? Pak Dadang. Iya, mungkin ya. Saya juga nggak tahu.
Ya Pak, betul. Orang Sunda Pak. Si Jabat. Orang Sunda Pak. Merantau berarti ya? Oh gitu, ngumbarannya. Lapen Pak Dudi. Ya, monggo Pak. Silakan. Ada. Sur, monggo. Ya, ini yang sudah menggunakan magnet. Orang gitu ya. Assalamualaikum, Pak Dudi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dari Mas Bowo, Pak Dudi. Oh ya, wah wajahnya nggak begitu kelihatan mungkin karena gelap. Iya. Apa kabar Mas Bowo? Ya silakan. Ini mau berbagi pengalaman. Ya. Penggunaan mikroverti magnet. Ini pengalaman saya penggunaan mikroverti magnet untuk tanaman padi. Ya. Halo. Halo, ya. Ya, silakan. Saya menggunakan mikroverti magnet pada tanaman padi, Pak Dudi. Itu pada waktu umur 10 hari. Itu untuk tanah irigasi yang bagus, banyak air, itu memang fungsinya untuk perakaran karena rawan kena bang-bangan itu yang merah-merah itu. Teman itu Pak ya? Ya, semen-semen. Itu memang bagus. Dan untuk tanah yang kering itu bisa menahan air, jadi tahan lembab. Jadi tanaman itu nggak mudah layu. Oke. Apalagi yang di atas pematang itu biasanya tanamannya pendek. Dengan penggunaan mikroverti saya menggunakan satu tangki 500 mili, ternyata bisa mengimbangi yang tidak di atas pematang yang tinggi itu. Jadi yang datar itu sama. Jadi tanamannya lebih sehat, lebih tahan untuk menyimpan airnya, lebih tahan. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Jadi tanaman hasilnya nanti bisa maksimal. Ya. Nah itu Pak Dudi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, jadi mungkin karena ini waktunya sudah mestinya sudah di luar dari jamnya ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, banyak Pak Prof. Jadi kita sebelumnya kita foto bareng, ayo bisa kita tampilkan semua videonya Jadi nanti kita bisa foto bersama ya, Kak Desi ya. Sebelum kita ini menutup acara ini. Ada yang lain yang pernah pakai magnet di sayuran, Pak? Ini Pak, ada satu lagi Pak. Oke, good. Masih ada lagi satu, good. Ayo, ya, silakan Pak Dang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Dadang dari Kolaka, Sulawesi Tenggara. Oh, tadi namanya ya, berarti sudah magnet. Selamat malam dulu Pak untuk wilayah Kalimantan. Mau berbagi pengalaman saja Pak untuk di tanaman horti. Kebetulan kami di sini banyak menanam sayur daun kayak sawi, bayam, kangkung. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa tanah di sini itu sangat rendah pH-nya. Kebetulan di sini kan ada petugasnya, diperkenalkan kita mikroverti magnet. Itu kita coba di lahan yang kritis itu dengan menggunakan 200 ml per tangki 16 liter. Itu sebelum menggunakan mikroverti magnet, tanaman sawi itu kayak daunnya itu kayak mangkok, terus di sekeliling daunnya itu ada kerak kayak putih. Jadi yang istilah di sini orang bilang ngerak. Jadi daun itu ngerak. Setelah pakai itu, tapi memang penggunaan pertama itu belum nampak sekali, belum nampak nyata. Tapi setelah 2 kali penggunaan itu ya 8% itu dia bisa ada perubahan lah. Ada perubahan, mungkin karena
kita petani itu hanya mengira-ngira apakah pakai magnet atau ada unsur yang lain. Tapi setelah mendengar penjelasan tadi Pak Prof, kami makin yakin bahwa itu hasil dari mikroferti magnet kayaknya. Oke, ya. Mungkin cukup sekian dari saya petani kolaka. Terima kasih Kang Dadang dari kolaka ya. Oke. Ini satu lagi dari Kerawang boleh nih. Yanwar nih ada nih, silakan. Ada mau testimoni katanya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan saya namanya Pak Iwan, Pak. Oke. Buaya Kerawang. Mana silakan. Pak Iwan silakan. Mau di Persemayan emang bagus seperti magnet. Pan dari Carang tuh ya. Jarang, bibit terjarang gitu, Pak. Sampai di saya mendengar. Masuk kapan di sini? Saya menanti testimoni dari situ di suaranya tuh. Mama. Masuk di situ dicabut. Mohon maaf Pak, ini banyak gangguan. Coba ulangi lagi. Yang di Kerawang. Host siapa host? Di mute cuma di host. Apa nih, Cak? Halo. Silakan. Pak. Nama saya Pak Iwan, Pak. Dari Karawang. Ya. Bilang aja. Halo. Ya, silakan. Pak. Ini begini, Pak. Emang bagus pakai parti Persemayan. Bisa nggak di umur 30 umur 30 bisa pakai diaplikasikan. Itu Pak. Tolong penjelasannya Pak. Sorry, saya nggak dengar tadi rame ininya. Oh, gini Pak, maaf Pak ya. Sekali lagi. Saya dari Kerawang. Cibuaya Kerawang Pak. Oh Cibuaya. Cibuaya Kerawang Pak Iwan. Petani Kerawang. Jadi gini Pak, Perti magnet di Persemayan bagus, dicabutnya uduh gitu ya gampang. Cabutnya. Nah, mau nanya, bisa enggak diaplikasikan pada umur 30 hari Pak? Setelah tanam. Karena apa yang menjadi dasarnya dari Pak Iwan untuk 30 hari? Mungkin sama enggak sama ini Pak, supaya batangnya keras gitu Pak, batangnya keras bisa ada pengaruh gitu enggak gitu? Ya, memang Pak Iwan kalau di Persemayan memang ini baiknya di awal-awal tanam ya, paling tidak sampai mulai membentuk anakan itu masih bagus karena ini efeknya di tanahnya gitu. Nah, jadi kalau seandainya udah dimasuk ke fase anakan maksimum atau sudah seperti itu, kita punya produk stand Pak yang bisa untuk menguatkan, mengeraskan batang dan lain-lain. Jadi itu beda produk Pak, karena di situ ada kalium fosfitnya. Kalau ini kan lebih banyak ke asam organik ya, asam humat. Tanah banyak ke tanahnya dia. Ya, lebih banyak ke tanahnya Pak Iwan. Itu. Satu lagi Pak. Ya. Kalau kena tikus bisa nggak Pak? Bisa terubus lagi, tumbuh lagi gitu Pak. Bisa cepat Pak. Ya, jadi memang kalau misalnya posisi masih di awal atau vegetatif ya, di mana di situ pertumbuhannya masih bisa dipacu oleh dengan efek dari magnet itu masih bisa. Tapi kalau kondisi yang tikusnya sudah di umur yang udah vegetatif ke atas ya, jadi bukan vegetatif awal atau di Persemayan mungkin tidak bisa Pak, susah itu Pak, karena sudah betul Pak Prof ya, seperti itu ya. Ya betul, jadi sepanjang dia tadi masih pas pembentukan anakan, jadi kalau awal-awal masih, karena magnet kan salah satu tadi kan merangsang pembentukan anakan juga dengan akar. Tapi kalau udah jauh kan biasanya sudah telat Pak. Gitu. Ya. Nah, mungkin bisa kalau di Persemayan ini sedikit di luar konteks bisa diaplikasikan perlakuan benih Pak Iwan. Kita punya Marsal DS ya dengan 5 gram per kilogram benih. Jadi itu salah satunya juga untuk menghindari atau mengusir tikus yang di awal ya gitu. Oke, mungkin ya sama-sama Kang. Ya, jadi mungkin ini sudah
menjelang, saya rasa di beberapa daerah sudah buka puasa ya. Selamat berbuka puasa Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dan ini mungkin Pak Arya ada 1-2 yang perlu mau ingin dibicarakan, 1 hal. Silakan Pak Arya sebagai closing mungkin. Ketepatan ada Pak Arya di sini ya, di bagian sales dan marketing head. Mangga, sok Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pertama saya sampaikan terima kasih kepada Profesor Tualar atas waktunya siang sore ini. Terima kasih Pak Tualar, terima kasih Pak yang sudah lead, dan utamanya adalah terima kasih kepada bapak-bapak petani yang berkenan untuk terkoneksi sekarang. Dan memanfaatkan peluang ini. Jadi FMC selalu berusaha untuk membuat hidup ini lebih mudah dengan cara terkoneksi, bukan hanya silaturahim, tapi juga kita saling berbagi ilmu. Artinya kehebatan bapak-bapak dari sisi praktis yang udah puluhan tahun menjadi petani digabungkan dengan kecanggihan teknologi dan juga keluasan pengetahuan sekelas profesor. Jadi ini adalah gabungan 3 jangkar yang mudah-mudahan akan membantu petani membuat hidup lebih sukses, kesejahteraan lebih cepat, kenyamanan dalam melakukan semua aktivitas. Itu saja, sekali lagi terima kasih banyak atas support semua pihak. Ada Kang Amil, ada Mbak Desi, ada banyak di sini di FMC dan FBP semua RM hadir. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi 2, sesi 3 dan seterusnya sampai 10 sesi. Kalau ada yang perlu disampaikan silahkan di chat aja atau lewat FBP atau RM setempat atau MDO. Terima kasih tim Market Development juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi jangan lupa Bapak-bapak para petani di sini masih ada sesi atau episode berikutnya ya. Jadi nanti mungkin, tapi kemungkinan besar setelah Lebaran ya akan kita putar lagi. Ada cerita-cerita baru ya. Mungkin nanti kita akan lakukan nonton bareng seperti ini lagi. Terima kasih atas kehadiran dan aktif partisipasinya. Mohon maaf apabila ada yang tidak atau kurang berkenan. Pak Prof juga terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Ya, jadi sangat aktif ya. Jadi di sini saya juga mohon maaf kalau misalnya ada hal yang masih belum bisa terjawab cuman kita akan maksimalkan, kita akan coba untuk menjawab yang mungkin dirasa masih perlu penjelasan lebih lanjut ya. Mungkin dari saya sekian dulu ya dari kami FMC. Terima kasih banyak, panitia juga sudah, saya rasa ini sudah cukup baik ya, sudah lancar. Dan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan puasa, dan tentu saja untuk seluruh petani jempolan Indonesia sukses selalu. Kita foto bareng boleh? Ya, foto bareng. Boleh Pak. Boleh Pak. Sambil jempol, sambil kasih jempol seperti ini ya. Tolong ditampilkan semua kameranya. Oke, dibuka semua. Ya, senyumnya jangan ketinggalan. Tolong ditampilkan semua kameranya. Tampilkan kameranya, ayo semuanya. Ada 5 page, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lanjut. Mantap. 1, 2, 3. Oke. Yang sini Pak. Ya, lanjut. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Barangkali ada yang di belakangnya, Pak. Ya, yang belakang-belakang nggak ada kameranya. Oke. 1, 2, 3. Terakhir ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam sehat semua. Selamat sore. Selamat berbuka. Ya, terima kasih Pak Prof. Mari. Terima kasih Pak Arya semua. Gimana dia pokoknya?